zaman sebelum ini pabrik ada, masih zaman perang lah Belanda. Ini pembuangan mayat. Pembuangan mayat. Abang tahu nggak sih bang, kira-kira rumor bangkrutnya itu karena apa? Bangkrutnya karena karyawan pada meninggal karena bosnya pesugihan. Kayak kerja biasa. Tapi tiba-tiba pingsan atau apa gitu. Tapi sama nggak lukanya gitu dari Enggak, biasa kayak orang meninggal biasa gitu, kayak meninggal sakit lah, sakit jantung atau apa biasa gitu. Padahal dikenalkan karyawan. Halo semuanya, kembali lagi bareng gue Jamal dan sekarang kita ada di channel Telusur. Seperti janji gue minggu lalu, kali ini gue dan tim Lentera Malam akan mengajak kalian untuk mengunjungi sebuah pabrik yang terbengkalai yang ada di daerah Depok. Dan menurut info yang kita terima, dulunya pabrik ini adalah sebuah pabrik aki yang akhirnya mengalami kebangkrutan karena sang pemilik dan beberapa karyawan yang ada di sana meninggal dunia. Nah, dari cerita yang beredar mengenai pabrik aki ini, dulunya pabrik ini juga dijadikan tempat tinggal oleh si pemilik dan ketiga anaknya. Lalu, entah kenapa suatu hari ketiga anaknya tiba-tiba pergi dari pabrik dan meninggalkan orang tuanya atau si pemilik pabrik ini. Kemudian beberapa hari setelahnya, kejadian tragis terjadi di pabrik ini, di mana si pemilik pabrik ini ditemukan meninggal dengan keadaan banyak bekas cakaran di tubuhnya. Dari sini barulah terungkap jika si pemilik pabrik ini sudah melakukan pesugihan dan kemungkinan beliau meninggal karena sudah menjadi tumbal dari pesugihannya sendiri. Nama saya Henry, saya tinggal di Jalan Pemuda, Depok. Bang, kan kita lagi ada di tempat ini nih. Bisa dijelasin nggak sih bang, ini tuh tempat apa dulunya? Dulunya ini tempat pabrik aki, Tornado. Jadi ini pabrik udah terbengkalai berapa lama bang? 15 tahun lebih lah, kurang lebih 15 tahun. Abang tahu nggak sih bang, kira-kira rumor bangkrutnya itu karena apa? Bangkrutnya karena karyawan pada meninggal karena bosnya pesugihan. Terus ada berkembang cerita karyawan ada yang meninggal di sini, ternyata ditumbalkan. Jadi karyawan diambil-ambilin buat tumbalnya si bos. Akhirnya habis. Dia udah nggak kasih makan sugihannya lah, peliharaannya. Akhirnya bosnya juga ya akhirnya yang kena. Bosnya kena tumbal itu sendiri? Tumbal itu sendiri dia. Dia makan Tuhan juga dia akhirnya. Bisa dijelasin nggak bang? Ini tuh ruangan apa bang? Ini ruang tamu. Ini kamar anak-anaknya nih. Ini kamar pemiliknya langsung. Nih. Ini nggak bisa kebuka. Nih kamar. Yuk kita lebih lanjut ke dalam lagi. Misi. Allahu Akbar. Ini kamar. Nah ini sempet sebelum ini roboh, ini kamar pembantu. Para pembantu. Ya. Dan ini
yang saya ceritain tadi, yang Itu apa tuh, Bang? kamar mandi yang pemiliknya meninggal di sini. Ini sih ini dia kondisinya. Lihat, kok yang bisa ngerasain hawanya di sini. Kalau ada yang bisa ngeliat di tembok dalam sini kayak ada cakaran monyet. Untuk kejadiannya, si pemiliknya ini lagi ngapain sih, Bang? Lagi mandi biasa, orang mandi langsung dekat sama monyetnya itu. Langsung meninggal di tempat dia. Dari warga sekitar pernah ada yang curiga nggak sih? Ini tempat ada pesugihannya gitu? Nggak curiga. Ya awalnya kayak pabrik biasa aja gitu lah. Lama-lama tahun warga tahu. Sebagian warga ada yang percaya, sebagian enggak. Kalau yang sebagian percaya itu ya dia kan punya kelebihan. Ya. Dia ngeliat, dia kadang komunikasi sama penghuni sini, ya betul. Sama ruangan sini juga nih kadang sebelah. Pokoknya biasanya kan kalau ruangan ini biasa ya, semen gitu. Ini mah kayak ada dakan lagi, kotak gitu. Itu apa tuh? Saya kurang tahu, sampai sekarang saya masih tanya. Mungkin nggak itu ada bekas ini kuburan kembangnya, ya karyawan mungkin. yang itu. Kalau untuk karyawannya sendiri itu meninggalnya di mana sih, Bang? Kayak kerja gitu, kayak kerja biasa. Tapi tiba-tiba pingsan atau apa gitu. Tapi sama nggak lukanya gitu dari Enggak, biasa kayak orang meninggal biasa gitu, kayak meninggal sakit lah, sakit jantung atau apa biasa gitu. Padahal ditunggalkan karyawan. Waktu itu saya nemuin di situ, itu tuh mungkin tuh tempat dupanya. tempat dupanya di sini? Iya, dulu sempat ada orang kan sebelum saya pagerin di depan, kayak ada yang orang masuk lah minta buntut lah, minta apa. Ini nggak beres, ring. Kan rumor bangkrutnya karena pesugihan. Sosoknya tuh kayak apa sih bang pesugihannya? Sosoknya itu seperti kera dia. Seperti kera. Badan besar bermahkota, itu pemimpinnya Hanoman. Anak buahnya kecil-kecil kayak monyet biasa lah anak buahnya. Jadinya sekarang pabrik ini udah jadi perkumpulan kera gitu. Raja gitu. Kerajaan kera. Kerajaan kera. Nah, kerajaan kera. Sosok yang paling senternya bang, yang paling nakutinnya itu tuh yang Ya minta. paling di situ orang hitam aja mbak. Ada. Genderuwo. Nah, orang hitam. Sama kera itu sendiri. Ya, sama kera itu sendiri. Banyak yang percaya jika pabrik ini menjadi angker karena akibat dari pesugihan yang dilakukan oleh si pemilik pabrik ini. Karena beberapa warga sekitar pernah melihat beberapa sosok makhluk gaib yang kemungkinan sosok ini merupakan sosok peliharaan dari si pemilik pabrik ini pada saat melakukan pesugihan. Mereka melihat sosok makhluk gaib ini wujudnya menyerupai seekor kera, dan banyak yang percaya jika si pemilik pabrik ini dulunya pernah melakukan pesugihan kera. Nah, karena pabrik ini sudah lama terbengkalai, sehingga banyak sosok lain yang juga menghuni pabrik ini. Dan berikut kejadian dari orang-orang yang pernah datang ke pabrik ini. Dari warga sekitar bang, pernah ada cerita nggak sih bang tentang pabrik ini? Ada, dia kadang lewat digodain, diketawain. Kadang katanya ada nenek-nenek depan teras ini ngeliatin. Tinggi gede badannya. Kalau warga sekitar sih cuman ya itu dia. Cuman itu dia jadi kerajaan kera aja di situ dia. Jadi kerajaan kera. Yang abang tahu sosok keranya tuh kayak gimana sih bang? Sosok kera ya sih ya kayak kera gitu aja sih. Gede. Yang orang lihat sih ya kecil, mungkin itu anak buahnya. Mungkin yang gedenya ada. Itu anak buahnya aja yang pernah orang lihat gitu. Rame-rame dia segerombolan gitu. Lagi lewat ya di teras ini ada yang diri nenek-nenek pakai kebaya kayak orang-orang Sunda lah di sini. Terus sama pakaian Cina. Sama orang yang pernah makan ngelihat, yang bisa ngelihat mata batinnya. Sini teras ini monyet main. Monyet itu peliharaan si yang punya ini bukan? Iya, Berarti masih ada sampai sekarang. masih ada sampai sekarang. Untuk sekarang nih,
kan dia udah terlepas dari pemiliknya ya. Iya. Apa masih minta tumbal nggak dia? Kalau kita yang ini dia masih minta. Kalau kita minta barang-barang pusaka dia minta tumbal darah manusia asli. Kalau di sini saya bilang hati-hati, jangan nantang atau apa, kayak dia sebetulnya nantang, langsung muntah darah dia. Pas keluar gerbang lagi langsung muntah darah depan saya. Dia bilang, ya karena kamu nantangin, salah. Dia bilang. Akhirnya dia stop, udah nggak melanjutin lagi. Ada yang mau masuk, dia bisa ngeliat, bang, saya nggak berani masuk, nggak jadi ngetok deh. Ada yang ngalangin tinggi gede bersaling, saya nggak berani, udah mereka pulang nggak jadi. Baru mau masuk nggak jadi. Kata abang banyak nih yang syuting di sini untuk YouTube. Itu ada apa aja sih bang yang diceritain sama mereka? Kan bang, saya ngeliat kuntilanak, ada cewek nangis, terus ada cewek ketawa, uncang-uncang kaki, terus ada anak kecil bermain, cewek cowok, ada kayak masih muda pakaian Cina, tradisional Cina bang. Kalau untuk yang datang ke sini ada pernah kejadian kesurupan gak sih bang? Ada cewek main masuk, dia nggak bilang lagi halangan, itu yang saya pusing. Saya mau jagain, saya nggak punya apa-apa, untungnya nggak kenapa-napa itu ceweknya. Tapi setelah dari sini uji nyali lagi di Hotel Genggong itu, dia kemasukan langsung. Abang kan tadi abang bilang ada sumur kan di sana. Ah. Nah itu ada ceritanya nggak sih bang sumurnya? Itu sumur itu yang saya dapat kabar itu dari paranormal, setiap mereka dapat emas atau apa dibuang ke situ, terus itu sumurnya dijaga sama nenek-nenek. Itu nenek-neneknya baik. Waktu teman saya juga nelusurin sumur, kayak ada tanah lagi sana lapang, di situ energinya paling kuat. Nah, kayak ada pusaran angin kuat. Nih sumurnya, kalau bisa kita lewatin ya jalannya. Misi Popo. Nih untuk mau masuk lokasi sumur kita ngeri ya, karena entar takut rubuh atau apa. Sekarang sumurnya pas terakhir seksi ini dia udah rubuh, udah nggak ada lagi. Dari cerita dua narasumber kita di video ini, ternyata ada hal yang cukup unik nih, di mana ternyata dua narasumber kita ini pernah melakukan uji nyali di pabrik ini, dan mereka pun mengalami kejadian horor pada saat itu. Nah, tim Lentera Malam pun akhirnya diajak untuk eksplor lebih dalam lagi ke seluruh area pabrik ini dengan ditemani oleh salah satu narasumber kita. Dan gue pengen kalian perhatikan baik-baik di bagian kita eksplor ini. Dan kalau teman-teman ngelihat ada sosok penampakan atau hal-hal aneh, kalian bisa langsung komen di kolom komentar kita. Ya paling pernah sih masuk juga gitu berdua. Ya ada panggil-panggilan gitu suara, sama yang orang hitam itu juga nangkapin dia. Dia nongolin tuh matanya merah mbak. Nah, pas udah itu untung pas waktunya habis juga ya saya keluar. Gitu. Waktunya habis tuh gimana tuh bang? Kan saya ditentuin waktu itu, saya uji nyali juga di situ di dalam. Berapa lama? Kira-kira ada 15 menit lah saya di dalam. Nyesek kayaknya hawanya gitu. Padahal itu udah lebar, padahal tuh pabrik udah dibongkar kan dalamnya. Kita nyesek aja gitu bawahnya di dalam. Gitu. Abang ngerasain yang paling nyesek tuh di bagian mana Di tuh? bagian yang ruangan toilet samping kamar itu, di situ. Pengalaman saya setiap saya uji nyali di sini dikasih lihat terus mata merah sama kayak mustika merah. Gitu. Tapi saya nggak mau ambil. Kalau saya ambil takut dia minta yang aneh-aneh. Saya bisa aja ambil tapi saya nggak mau. Dia mintanya ini apa, darah. Kirain saya darah ayam atau apa ya, darah manusia dia minta. Udah saya nyerah langsung. Dan waktu itu yang saya bilang ada kayak saya uji nyali dari situ. Di sini ada mustika, bunyi tak merah, nyala jelas merah banget. Saya nggak mau ngambil. Saya sih gimana ya, cuman merasa nyesek sama ngeliat aja. Cuman teman saya itu aja yang udah keringetan, panas gitu, udah hampir mau kayak mental gitu juga, dia bilang gitu kan. Pernah kayak gitu dia.
Ditendang mental. Iya, kayak begitu, kayak dijorogin lah gitu dia. Karena dia mungkin juga nggak bisa diem gitu kan, ke sono ke sini. Kan dibilangin fokus kamera aja gitu. Kalau saya fokus kamera, kalau dia kan jalan gitu. Lagi jalan dari depan, saya lagi nggak bawa motor, beli rokok, saya jalan, saya lihat ke belakang kok bayangan ke bawah ada dua, satu tinggi, itu pada posisi tengah malam. Bulu saya merinding, wah nggak beres. Udah saya bakar rokok, saya baca doa, saya lempar, baru saya bisa lari. Saya lihat ke belakang lagi, udah, bos, hilang. Lewat depan pabrik ini. Iya, Kejadiannya jam berapa? tengah malam itu sekitar 1:30. 1:30. Ini mau ruangan, lorong mau menuju pabrik. Dan ini biasanya nih, sini nih anak kecil main di tempat ini nih. Kalau boleh tahu anak kecil itu kenapa bisa ada di sini? Ya karena kadang ada yang buangan, orang lain ngebuang sini makhluk-makhluknya. Jadi banyak yang buangan di sini. Biasanya banyak, tapi lebih dominan sih yang Suga ini nih, masih stay di tempat sini dia. Yuk, kalau mau lebih lanjut, misalnya kita ke pabrik. Iya. Wah. Ya, permisi. Wow. Ya. Ini tangga sini ada cewek berbadan ular. Kalau yang di pojok sana biasanya gundurwo. Nih, kalau ruangan sini nih, ayo kita ini. Untuk sosok yang paling kuat apa sih Bang yang ada di sini? Batara Karang, dah sama itu Hanoman bermahkota. Itu sosoknya yang paling kuat. Pernah ini nggak sih Bang, dari sosok itu ada yang berantem gitu satu sama lain? Enggak. Nggak pernah. Bayangkan kalau saya masuk sini nemenin orang yang ngevlog itu, seluruh penghuni sini mantau saya, bukan mantau yang orang yang ngevlog, mantau saya selalu. Kenapa Mantau. itu? Kurang tahu juga. Sampai sekarang saya bingung. Ini tadi kita masuk ke sini, ada yang lagi mantau. Bulu saya langsung merinding. Ya, mereka di sini ngikutin kita. Ini kalau ini tempatnya biasanya nih. Nih. Tempat aki inilah, cuci aki sini. Itu biasa di sini. Itu cewek. Cewek. Kuntilanak. Kalau Abang sendiri tahu nggak kenapa itu ada di situ kuntilanaknya? Ulang tahu saya yang bisa hanya teman saya yang bisa berkomunikasi sama dia. Tapi pernah nggak kuntilanak itu gangguin karyawan gitu? Enggak. Nggak pernah. Ini sama ini nih kita nih. Sama ini nih. Ada yang bisa ngeliat cewek berbadan ular. Terus kalau yang di atas, ruangan atas kayak satu keluarga gitu dia. Dan saat ini ruangan ini kayak waktu itu saya pernah nemuin kayak tempat buat dupa sama menyan gitu di sini. Di mana? Nih di dalam. Ini nih. Ya, kalau ini ruangan kayak ruangan apa sini kadang bermacam-macam makhluk. Mau kuntilanak, mau apa di sini kadang. Itu apa tuh Bang, tempat apa? Ya tempat aki juga. Sama di sini. Nah, di atas ini kalau ada yang bisa ngeliat waktu itu ada cewek uncang-uncang kaki. Kayak main kayak ketawa-ketawa. Abang sendiri pernah lihat? Kalau di sini saya lihat di sini paling sering saya lihat di sini Apa itu? Gundurwo kayak gimbal Genderuwo. gini, caling mata merah. Tapi yang buat si orang-orang yang pernah datang ke vlog pernah ngeliat juga nggak genderuwo? Lihat
ngeliat dan saya suruh mau mediumisasi. Ke abang. Iya, tapi penghuni sini nggak pernah masuk ke saya. Katanya ada yang jagain abang nih, jadi ini penghuninya nggak bisa masuk ke saya gitu. Saya juga bingung, saya nggak ini apa-apa, mungkin ada dari keturunan ya kan, apa. Sebenarnya ini kalau kita ini nggak lebat ya, ada ruangan lagi situ. Di situ Ruangan katanya apa tuh? zaman sebelum ini pabrik ada, masih zaman perang lah Belanda. Ini ya, pembuangan mayat. Pembuangan mayat. Mayat dari Ya mayat mana aja. Sama ruangan sini ada ruangan bawah tanah nih. Situ katanya auranya yang pernah ngevlog beda. tapi bisa nggak ke bawah? Bisa kita jalan sini bisa. Bisa ke bawah? Bisa. Boleh nggak bang kita ke bawah? Ayo silakan. Ya, kalau mau lihat ruang bawah tanahnya, ayo kita. Wis. Bentar ya. Nih, oh boleh di gelap sih. Ini dia. Tuh, Itu lubang apa itu bang? kayak cerobong asap lah itu. Oh cerobong asap. Pernah ada kejadian nih sih bang di ruang ini? Nah, kayak ada suara ketawa di lorong itu. Cewek. Nih, kalau yang tadi kamar yang saya tunjukin tuh yang segedor nggak bisa kebuka, nih jendelanya di sini. Itu yang saya nemuin minyak nisik sama rambut sama bacaan Sang Sekerta Jawa. Itu syarat buat pesugihannya? Mungkin tuh bacaannya, dan di ruang tamu itu kalau masih ada kayak ada wapak tulisan Allah gitu. Putih, kain putih. Pas dibuka ada bacaan juga. Terus langsung saya buang. Saya nggak mau ambil. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup. Dan jangan lupa untuk ikutin terus channel Telusur. Karena minggu depan kita bakal coba ajak kalian untuk mengupas tentang sejarah dari bioskop yang terbengkalai. Dan menurut cerita yang beredar, dulunya pernah ada seorang wanita yang jasadnya dibuang di bioskop ini. Hingga akhirnya arwahnya pun gentayangan di sekitar bioskop ini. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Gua Jamal dari Lentera Malam pamit. Bye.